Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas 4 pilar pendidikan dan hubungannya dengan pendidikan dan belajar sepanjang hayat, yaitu mata kuliah PAI luar sekolah ya. Langsung saja mari kita bahas pilar-pilar pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan, yang kedua jenis-jenis pilar pendidikan. Nah, jenisnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama learning to know, ya. Yang kedua learning to do. Yang ketiga learning to be. Yang keempat learning to live together. Yang kelima learning to believe in God, ya. Itu jenis-jenis pilar pendidikan. Kita bahas yang pertama, pengertian pilar pendidikan. Dalam kamus umum, pilar, tiang, penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya. Jadi pengertian pilar ya, dalam kamus umum, dalam bagan bisa dilihat, yaitu tiang, penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya. Jadi pilar itu adalah penyangga ya, penyangga. Menurut Mr. J. Legevart, pendidikan setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu ya. Itu ya. Selanjutnya, pilar pendidikan, tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik untuk pendewasaannya. Yaitu sebuah kegiatan ya yang mempengaruhi peserta didik untuk pendewasaan. Pilar pendidikan. Yang kedua, jenis-jenis pilar pendidikan. Learning to know, belajar untuk mengetahui ya. Dalam belajar harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan tapi harus ada pengertian yang mendalam ya. Jadi belajar itu harus paham, memahami. Bukan hanya sekedar menghafal ya, tapi juga mengerti. Karena mengerti itu lebih gampang ingatannya ya, tidak mudah lupa daripada menghafal ya. Jadi harus memahami. Yang kedua yaitu learning to do, belajar membuat atau melakukan. Setelah memahami dan mengerti, selanjutnya adalah aplikasi ya. Jadi sudah paham, sudah mengerti, yang selanjutnya yaitu tindakan. Sudah paham, sudah mengerti, terus implikasi melakukan tindakan. Yang selanjutnya learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Belajar untuk menjadi suatu atau berkembang menjadi pribadi yang seutuhnya. Jadi kita menjadi diri sendiri. Untuk awal-awal kita tidak apa-apa meniru orang lain ya, untuk memancing potensi diri kita sendiri ya, tak apa-apa. Learning to together, belajar hidup bersama, mengajarkan peserta didik hidup di masyarakat karena manusia tidak dapat hidup sendiri ya. Ini penting sekali ya, belajar hidup bersama, menghargai satu sama lain ya, menghormati ya. Karena hidup itu tidak sendiri, mati pun kita tidak kubur-kubur sendiri ya. Jadi pentingnya ya belajar hidup bersama ya. Karena semuanya akan merasakan belajar hidup di lingkungan masyarakat yang berbagai budaya latar belakang ya. Itu harus bisa ya. Harus bisa.
menjadi orang yang lebih baik, bisa bekerja sama ya, bisa saling mengerti. Selanjutnya learning to believe in God, belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Ini penting sekali, belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, karena membantu peserta didik untuk berjalan tugasnya sebagai religius, menjalankan tugasnya sebagai religius. Jadi belajar untuk beriman ya kepada Tuhan itu juga termasuk penting, karena kita lihat di luar sana ya, negara-negara yang tidak memiliki, yang tidak beragama, mayoritasnya tidak beragama, tidak menyembah Tuhan, itu banyak yang blunder ya, bunuh diri. Banyak yang frustasi dan bunuh diri. Banyak sekali kasusnya setiap harinya. Kalau di Indonesia yang mayoritasnya beragama ya, itu jarang sekali ya ada orang yang bunuh diri. Mungkin kasusnya bisa dihitung, tapi kalau di luar negeri, di negara-negara yang tidak mempunyai Tuhan, itu hampir setiap hari ada yang bunuh diri ya. Kasus bunuh diri karena tidak ketika stres, tidak memiliki Tuhan, tidak ada yang bisa diharapkan ya, mentok dan akhirnya bunuh diri. Kalau yang mempunyai agama itu biasanya apapun masalahnya kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu menjadi pelindung dirilah dari itu tadi ya, bunuh diri ya. Oke, kesimpulannya pada video kali ini ya, yang sudah kita bahas tadi, pilar-pilar pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk sistem pendidikan yang holistik dan berkelanjutan sepanjang hayat ya. 5 pilar tersebut mencakup learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar untuk membuat, learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, dan learning to believe in God ya, belajar untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Pilar learning to know menekankan pentingnya pemahaman ya, atau mendalam atas materi, bukan sekedar hafalan. Pilar learning to do mendorong menerapkan pengetahuan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari ya. Sementara itu learning to be mengarahkan peserta didik untuk menjadi pribadi atau berkembang secara utuh ya, secara utuh, baik dari segi kognitif, efektif maupun psikomotorik. Yang terakhir yaitu yang keempat ya, pilar learning to live together, penanaman nilai-nilai keberagaman. Yang terakhir learning to believe in God, memperkuat dimensi spiritual agar peserta didik mampu menjalankan peran sebagai insan religius. Kelima pilar ini saling melengkapi dan harus diintegrasikan dalam proses pendidikan untuk mewujudkan manusia yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan hidup secara bermakna ya. Thank you ya, sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.